Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED 32 in merek Sharp dengan kerusakan lampu indikatornya selalu berkedip-kedip. Baik, saya berikan sumber terlebih dahulu. Kita bisa lihat bagaimana kerusakannya. Perhatikan, di bagian lampu indikator ini nampak berkedip-kedip sehingga layar tidak bisa menyala. Untuk tombol power apabila kita tekan tidak ada reaksi sedikit pun, baik di remote untuk tombol powernya juga tidak berfungsi. Nah, seperti ini kerusakannya ya. Kita akan langsung lakukan perbaikan. Saya cabut dulu sumbernya. Untuk melakukan perbaikan, kita akan bongkar unit TV ini terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan pembongkaran pada bagian unit TV ini. Namun sebelumnya bisa kita lihat untuk modelnya, yaitu LC32LE260i. Nah, ini adalah TV 32 in. Untuk kerusakannya tadi lampu indikatornya selalu berkedip-kedip. Ditekan tombol power maupun di remote pengendali juga tidak ada respon. Untuk melakukan pembongkaran, di bagian belakang terdapat bracket. Saya lepas terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa skrup yang harus saya lepas juga. Nah, ini pastikan seluruh skrup sudah terlepas. Soket kabel power kita lepas, lalu tinggal kita angkat kapnya ini. Untuk melakukan proses pembongkaran casing TV ini dibantu dengan saya gunakan bekas card yang sudah tidak terpakai. Ini karena sistemnya ada sistem klem pada bagian casingnya ini. Oke, setelah penguncinya terlepas sekeliling, baru kapnya ini bisa kita angkat. Ya, seperti ini. Unit TV sudah terbuka. Untuk partnya di bagian sini terdapat blok mainboard. Tombol powernya terdapat di bagian sebelah kanan. Nah, ini ada tombol power dan tombol joystick. Nah, ini ya. Selanjutnya di sebelah kiri terdapat blok power supply yang dilengkapi dengan rangkaian inverter. Selanjutnya pada rangkaian inverter di sini terdapat dioda. Ini adalah dioda Schottky. Biasa sering short. Bisa kita lakukan pengukuran terlebih dahulu apakah diodanya ini short atau tidak. Setelah saya lakukan pengukuran, diodanya kondisinya normal, tidak ada masalah. Tahap selanjutnya kita lakukan pengukuran lampu backlight. Oke, caranya kita lepas dulu soketnya ini. Untuk lampu backlightnya ini, saya sering menemui masalahnya di lampu backlight untuk TV jenis ini. Nah, ini ya. Kita akan lakukan pengetesan. Saya menggunakan tes backlight yang biasa dijual di toko-toko. Nah, seperti ini. Ini adalah alat pengetes lampu backlight.
Caranya kita langsung saja letakkan probe positif dan negatifnya pada pin lampu backlightnya ini. Apakah nanti terdapat cahaya pada bagian casingnya ini. Nah, ini untuk probe positif, pastikan benar dan negatifnya tepat. Bisa kita lihat. Oke, ada nampak ya cahaya pada lampu backlightnya. Ini lampu backlightnya menyala setelah saya ukur. Namun di sini tidak menjamin ya teman-teman. Apabila kita ukur apakah lampu backlightnya itu putus atau tidak, itu tidak bisa menjamin. Karena tes backlight ini apabila terjadi short pada lampunya, maka lampu backlightnya ini tetap akan menyala. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan, terkecuali jalurnya putus ya, baru tidak ada menyala. Langkah selanjutnya saya akan pastikan, saya bongkar di bagian lampu backlightnya ini untuk memastikan apakah memang menyala semua lampunya atau tidak. Biasa pada jenis TV ini sebagian dari lampu backlightnya itu ada yang mati. Namun apabila diukur menggunakan tes backlight, itu nampak menyala semua, padahal ada salah satu lampu yang mati. Karena rangkaian tes backlight ini tidak dilengkapi dengan sistem proteksi. Tidak sama seperti halnya rangkaian inverter yang ada pada unit TV ini, yang dilengkapi dengan sistem proteksi yang cukup peka, sehingga apabila ada sedikit saja kesalahan atau lampunya itu bermasalah, maka TV akan protek. Baik, selanjutnya saya langsung lakukan pembongkaran saja unit TV ini untuk mengetahui dengan pasti apakah lampu backlightnya ini ada yang putus atau tidak. Untuk melakukan pembongkaran backlight, kita harus melepas panel LCD-nya ini. Lakukan proses pembongkaran panelnya ini secara hati-hati. Yang pertama, kita lepas dulu bingkai di bagian depannya ini. Pastikan sudah terlepas. Selanjutnya di bagian bawah terdapat frame dari plat. Ini harus kita lepas juga secara perlahan. Untuk melakukan pelepasan platnya ini harus kita lakukan secara hati-hati karena platnya ini lengket. Mungkin kita bisa gunakan bantuan seperti kertas yang agak tebal gitu ya, supaya kita bisa melepas frame-framenya ini. Oke, saya lakukan pembongkaran frame-framenya ini terlebih dahulu. Nah, ini ya. Satu frame sudah terlepas. Tinggal kita lanjut. Di sini saya gunakan card untuk mendongkrak sebagian
karena platnya ini lengket, jadi kita tidak bisa paksa angkat, khawatirnya ini layarnya bisa pecah. Oke, frame kedua sudah terlepas, lanjut lagi. Nah ini ya, frame ketiga juga sudah lepas. Tinggal yang terakhir, yang keempat. Nah ini kita lepas juga. Nah seperti ini ya caranya saya membongkar layar pada unit TV ini. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan. Oke ya, frame keempat sudah terlepas. Nah seperti itu cara membongkar bagian framenya. Lalu saya akan lakukan pengangkatan layar. Lakukan secara hati-hati. Untuk blok T-con kita arahkan dulu ke bagian depan. Lalu layarnya ini perlahan ya kita angkat. Pastikan di bagian samping itu ada kop. Jadi hati-hati ya, jangan sampai robek kopnya itu. Nah ini untuk layarnya juga lengket, jadi tidak bisa kita langsung angkat. Kita harus pisahkan terlebih dahulu layar ini dengan perekat. Gunakan alat bantu seperti kart agar panelnya ini lepas ya dari lemnya ini. Oke, mungkin banyak teman-teman setelah melakukan pembongkaran dan tidak berhasil ya, karena di sini tingkat kesulitannya di sini harus kita lakukan secara hati-hati dan sabar. Nah ini saya memisahkan lem antara panel dengan bagian bingkainya ini. Pastikan sekeliling sudah tidak melekat. Hati-hati di bagian kabel fleksibel, jangan sampai di situ sobek. Nah ini ya, saya akan lakukan pengangkatan layar. Oke, sebagian sebelah kanan sudah terlepas. Tinggal di bagian sebelah kiri nih, sepertinya yang belum terlepas. Di bagian sebelah kiri itu terdapat kupingan. Hati-hati ya, kupingannya jangan sampai sobek. Jadi harus hati-hati nih, karena TV ini ada menggunakan kupingan. Oke, di sini ya harus hati-hati ya. Ini ada kupingan pada layar ini, jangan sampai sobek. Oke, setelah lepas layar pada bagian bingkainya, kita angkat perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Kita amankan dulu. Baik, setelah itu bisa kita tandai bagian bingkainya ini. Jangan sampai terbalik nanti, karena merepotkan kita nanti pada saat pengembalian.
tidak ada salahnya kita tandai titiknya. Nah, di tingkat step ini sudah sedikit mudah teman-teman. Jadi tidak usah khawatir karena untuk panel LCD-nya sudah terangkat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tinggal kita lepas frame-nya ini. Untuk melakukan pembongkaran bingkai pada TV ini cukup kita lakukan secara santai saja. Kemudian di bagian bawah terdapat lapisan di bagian dalam sudah nampak terdapat susunan lampu backlight yang kita curigai. Kita lepas dulu untuk pengunci penahan layarnya ini. Lalu di sini ada kertasnya. Saya angkat terlebih dahulu ya, ini. Nah, sudah nampak jelas ya. Lampu backlightnya ada 3 lonjor dengan jumlah lampu. Setiap lonjornya ini ada 6 ya, 6 lampu LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setiap lonjornya terdapat 6 LED. Di antara lonjor ini manakah yang putus? Caranya kita nyalakan lagi LED-nya dengan menggunakan test backlight. Oke, saya akan lakukan pengetesan lampu backlightnya ini apakah memang ada yang putus atau tidak. Mari kita lihat sama-sama. Oke, selanjutnya saya letakkan probe positif dan negatif pada pin soket backlight. Kita lihat ya. Perhatikan di sini. Lampu backlightnya ini menyala ya, menyala ya. Kita bisa lihat ya apakah ada yang putus di antara lampu backlightnya ini. Perhatikan, saya ulang. Oke, di bagian atas ya terdapat 1 lampu LED ternyata yang tidak menyala. Nah, di sini ini yang biang keladinya ini. Jadi sudah bisa dipastikan ternyata ada 1 LED yang tidak menyala. Namun apabila saya gunakan test backlight ini, lampu LED bisa menyala, namun ada 1 yang tidak menyala. Itu sudah yang menyebabkan TV ini protek, teman-teman. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Oke, selanjutnya kita bisa mengganti keseluruhan lampu backlight ini atau mungkin sebagian lonjor saja atau 1 lampu saja, terserah teman-teman ya. Bebas. Di sini saya ganti saja semuanya. Mungkin teman-teman inginnya ganti semua. Baik, saya ganti semua lonjor 3-3-nya ini supaya teman-teman puas. Mungkin kalau tidak diganti 1 lonjor tidak kuat gitu ya. Oke, saya ganti semuanya ini. Untuk melakukan proses penggantian ini kita harus pastikan pada bagian backlight aslinya ini
itu tidak ada lapisan plat aluminium. Namun saya menggantinya dengan lapisan plat aluminium pada lampu backlightnya ini. Maka apabila hal itu kita lakukan, kita harus lakukan pengamanan pada lapisan aluminium tersebut agar tidak bersentuhan dengan plat pada unit TV. Ingat ya, karena untuk jenis backlight aslinya ini tidak ada lapisan plat aluminium. Apabila kita ganti dengan lampu backlight universal yang menggunakan plat aluminium, itu wajib kita berikan double tip supaya tidak bersentuhan dengan plat body unit TV ini. Oke. Jadi jangan sampai plat aluminiumnya ini bersentuhan dengan casing unit TV. Bisa kita tambahkan double tip atau isolasi ya, bebas terserah. Yang penting intinya jangan sampai ada hubungan kontak antara plat lampu backlight dengan plat unit TV. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pemasangan lampu backlight ini. Untuk lampu backlight yang lama saya lepas semua. Saya langsung ganti satu set semua. Pastikan posisinya ini sesuai dengan peletakan aslinya ya, sehingga nanti pada saat kita pasang kertas penutupnya ini sesuai dengan lubang pada kertasnya itu. Oke, setelah lampu backlight semua saya ganti dengan yang baru, saatnya saya lakukan pengetesan. Kita pastikan semua lampu backlight harus menyala. Perhatikan. Di sini saya tes lampu backlightnya apakah memang menyala sudah. Oke ya, untuk lampu backlightnya di sini menyala semua, tidak ada satupun yang mati. Setelah kita lakukan pergantian, mantap ya. Selanjutnya tinggal kita tutup, kita pasang kertasnya ini. Namun yang perlu diingat, pastikan harus kita double tip ya untuk lampu backlightnya ini agar tidak bersentuhan dengan plat pada unit TV-nya. Oke, nah ini untuk posisi titik lampunya sudah sesuai pada posisinya. Ada beda sedikit tidak masalah ya, kita bisa benarin perlahan-lahan. Untuk proses penggantian lampu backlight sudah kita lakukan. Jangan lupa dipasang pengganjal layar LCD-nya ini untuk menghindari layar tidak melengkung ke bagian dalam. Di situ terdapat pengganjal. Lalu kita pasang juga pelindung bagian utamanya ini. Nah ya, karena tadi sudah ada titik tanda sebelum kita melakukan pembongkaran, jadi saat pemasangan saya dengan mudah pula mengembalikannya. Jadi tanpa ragu karena ada titik tandanya tadi sebelum kita lakukan pembongkaran.
Oke, pastikan posisinya sudah tepat. Tinggal dipasang frame-nya ini. Oke. Untuk frame-nya ini pastikan posisinya tepat dan terkunci. Jangan sampai ada slip sedikit karena nanti berpengaruh pada peletakan layar LCD. Apabila ada kesalahan di sini maka sangat berbahaya nanti bagi layar LCD-nya ini bisa retak. Dan setelah merasa sudah yakin, saatnya kita pasang layar LCD pada posisinya. Untuk proses ini lakukan secara hati-hati. Oke, seperti ini proses pemasangannya. Pastikan posisi sudut-sudutnya ini tepat pada posisinya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun karena bisa mengakibatkan layar LCD ini akan retak ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah merasa yakin sudah tepat posisi peletakan layar LCD, tinggal kita pasang plat penjepitnya ini. Untuk melakukan proses pemasangan layar LCD ini memang perlu hati-hati, jangan sampai ada kesalahan ya. Prosesnya memang sedikit rumit, namun apabila kita lakukan secara hati-hati maka tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya setelah saya pasang plat penjepit pada layar LCD, tinggal saya pasang juga bingkai TV-nya ini. Nah, pada step ini sudah tergolong mudah karena untuk pemasangan bingkai ini cukup gampang ya. Tinggal kita letakkan bingkainya ini pada posisi plat penjepit, lalu bisa kita paskan sambil ditekan sehingga bingkai ini akan terkunci secara langsung pada casing unit TV. Baik, untuk pemasangan bingkai sudah selesai. Step selanjutnya kita lanjut melakukan pemasangan soket-soket serta kabel fleksibel pada blok T-con. Namun untuk posisi blok T-con, pastikan posisinya sudah tepat. Nanti kita pasang kabel fleksibelnya pada soket. Lalu ini adalah soket backlight. Kita pasang pada rangkaian inverter. Oke, soket backlight sudah terpasang. Kemudian kita pasang kabel fleksibel pada soket blok T-con. Untuk pemasangan soket kabel fleksibel ini pastikan posisinya benar-benar tepat ya, jangan sampai ada kesalahan. Jangan lupa untuk speaker kita pasang kembali pada posisinya. Ya, pasang juga soketnya. Nah, ini untuk pemasangan soketnya sudah terpasang semua. Oke. Selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan. Untuk melakukan pengetesan, saya pasang dulu soket powernya ini pada blok power supply. Lalu kita lihat ya, kita akan
tes dan bagaimana hasilnya. Untuk lampu indikator ini bisa kita lihat nanti dari kedipan lampunya, apakah langsung bisa normal atau tidak. Oke, saya berikan sumber. Bagaimana? Perhatikan lampu indikatornya. Oke, lampu indikator berkedip-kedip masih ya. Sama saja, tidak ada perubahan. Tetap berkedip-kedip. Artinya ini terjadi error. Dan untuk mengatasi masalah ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Saya memiliki cara. Saya cabut dulu sumbernya. Oke. Kita akan lakukan flashing secara manual tanpa harus menggunakan alat copy. Bagaimana caranya? Di bagian board itu terdapat tombol power dan joystick. Kita tekan bersamaan lalu kita berikan sumber ya. Jadi secara bersamaan saya tekan power dan tombol joystick lalu saya berikan sumber, maka lampu indikator akan berkedip-kedip hijau dan merah. Lalu arahkan kursor ke atas, ke bawah, kemudian ke atas lagi, maka backlight akan menyala. Nah, seperti ini. Pada posisi seperti ini, saya akan intip dulu apa yang terjadi ya. Ini backlight sudah menyala, bisa kita lihat dari tampilan belakang. Namun kondisinya layar masih blank putih ini. Selanjutnya kita tekan enter. Bagaimana? Ya. Oke, setelah saya lihat tidak ada perubahan. Jadi kita harus cepat ya. Caranya setelah lampu backlight menyala, ini kursornya ini harus kita arahkan ke atas, ke bawah, lalu tekan enter. Oke, sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi pada layar. Ya, di sini sudah nampak jelas terlihat menu factory ya. Pada saat kita arahkan kursor ke atas, ke bawah, lalu tekan enter, maka sudah tidak blank lagi, melainkan sudah timbul pada layar masuk ke menu factory. Nah, seperti ini tampilan menu factory. Ini di halaman nomor 1. Di bagian bawah terdapat kode error ya, menandakan sudah terjadi 5 kali error sehingga TV ini menjadi protect. Untuk menghilangkan error pada sistem ini, kita ambil remote pengendali, lalu kita menuju ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 8. Oke, saya menuju ke halaman 8. Kita lihat. Ini halaman 7. Oke, ini halaman 8. Bisa kita lihat ya. Pada LERR reset ini terjadi 5 kali error. Ini harus 0 posisinya. Jadi L reset errornya ini harus posisinya di angka 0. Jadi kita rubah ya. Kita rubah dulu. Kita rubah menjadi 0. Oke. Ya, kita tekan oke ini enternya. Lalu kita beralih ke menu atas, yaitu clear errornya ini. Kita on kan dengan menekan tombol enter. Oke. Nah, di saat ini maka otomatis TV akan mereset secara otomatis ini teman-teman ya. Biarkan saja.
lalu diarahkan kita ke menu TV. Nah, tampil raster ya. Lalu saya tes, saya matikan apakah berfungsi. Oke, berfungsi. Lihat indikator standby. Kemudian kita nyalakan lagi ya. Oke, berfungsi. On-nya artinya mantap. Jadi posisinya ini sudah normal teman-teman ya. Bisa dimatikan dan dinyalakan secara remote pengendali. Lalu bisa kita cabut sumbernya. Oke, setelah saya cabut sumbernya, saya pastikan lagi. Saya berikan sumber, lampu indikator standby menyala. Posisinya standby ini. Lalu saya nyalakan, ya. Tepat ya, sudah menyala, restart tampil. Saya tes fungsi-fungsi remote, channel semua berfungsi. Lalu menunya juga tampil, artinya tidak ada masalah. Saya matikan kembali, tinggal dilakukan perakitan. Oke, saya rakit dulu, nanti kita tutup casingnya, akan kita lakukan pengetesan dengan gambar. Baik teman-teman, setelah saya rakit, saatnya saya lakukan pengetesan. Saya nyalakan unit TV. Oke, kita tunggu. Lalu saya pilih menu HDMI karena di sini menggunakan IndiHome. Oke, tampilan layar pada TV sudah jelas nampak ya. Untuk tampilan gambar di sini tidak ada tanda-tanda keganjilan, sudah nampak sempurna. Saya pilih ke menu TV. Oke, kita lihat hasil gambarnya nampak jelas dan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.